Sekarang orang tua kalau ada anaknya pandai nyanyi, bangga. Ada anak pandai main gitar, bangga. Ada anak pandai main keyboard, bangga. Orang tua yang bangga dengan anak main musik, nanti kalau mati dikirim lagu dangdut. Setan masuk lewat musik. Setan masuk lewat telinga, masuk ke dalam hati lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Lagu terngiang-ngiang. Maka jangan dengarkan musik yang fasik, musik setan. Kenapa muncul lagu-lagu yang enak di telinga? Karena setan mengirimkan inspirasi kepada penyanyi. Muncullah lagu. Itu maka lagu itu haram. Melalaikan dari Allah SWT. Antum kalau dengar lagu itu agak 2-3 kali, nanti sampai sedang sembahyang pun dia terngiang. Seperti udara, kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas, Ibu. Perang wajar dan ada perang berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Ustadz, apa hukum musik dalam Islam? Hukum musik hukumnya haram. Ya, hukumnya haram, dan ini ijma ulama. Semua mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, semuanya mengatakan haram. Ya, dan saya sudah sampaikan dalam buku saya, ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan. Di antaranya yang tegas dalam hal ini adalah Imam Syafi'i sendiri. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang mencuri alat musik tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena mencuri alat musik sama seperti mencuri bir dan mencuri babi. Ya. Mencuri yang haram tidak perlu dipotong tangannya. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Ya. Dan seluruh ulama Syafi'i mengharamkan. Imam Ghazali, mau sebut ulama Syafi'i mana saja. Terutama saya sampaikan ini kenapa? Karena kita Indonesia bermadzhab apa? Syafi'i. Ya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair menyatakan bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar. Ini yang menyatakan ulama besar di mazhab Syafi'i. Jadi repot sekarang sebagian dai di tanah air kita menyuruh bermadzhab, kalian harus bermadzhab. Begitu masalah musik dia lari dari mazhab. Beneran? Dia harus bermadzhab. Kalian mana mazhabnya tidak bermadzhab? Begitu masalah musik dia lepas semua mazhab. Ini hawa nafsu. Anda yang menyuruh bermadzhab, begitu masalah musik Anda kenapa tinggalkan mazhab? Kalau Anda bilang menyuruh orang bermadzhab, Anda harus konsekuensi, komitmen. Maka dalam masalah musik juga ikut mazhab. Apalagi seluruh mazhab, 4 mazhab mengharamkan. Ustaz ada khilaf. Benar, setelah itu ada yang membolehkan seperti Ibnu Hazm. Tapi Al-Andalusi dibantah oleh para ulama. Telah terjadi ijma sebelum dia mengatakan halal. Dia mengatakan halal kalau dia mendhaifkan hadis dalam Sahih Bukhari. Dan dia menyelisih para ahlul hadis. Seluruh ahlul hadis menyatakan hadisnya sahih. Dia menyatakan hadisnya apa? Dhaif. Ya. Ini kesalahan. Yang jelas musik itu adalah hal yang diharamkan. Iya. Dari banyak ulama menafsirkan ayat wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadits, ucapan yang sia-sia. Itu dari penafsiran sejumlah dari salaf ditafsirkan sebagai musik dan alat-alat apa? Musik. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir ya wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti satu kaum yang mereka akan menganggap halal berzina, sutra, khamar, dan musik. Menganggap halal. Berarti tadinya dia adalah apa? Haram. Sebab yang disebut semua ini, zina, khamar, sutra, ini semuanya apa? Haram. Musik berarti ikut kepadanya. Jelas ya? Baik. Karena itu disebutkan dari sebab yang paling banyak membuat hati itu menjadi kaku, itu adalah musik. Ya. Keras, dia bisa membuat hati itu keras. Ya. Karena itu para ulama ya sangat mendalam sekali di dalam melarang di situ. Karena hati ini diperlukan pada hari kiamat. Tidak ada yang selamat kecuali kalau hatinya apa? Selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu hari tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya. Selain daripada itu, seorang hamba tidak boleh menyibukkan hatinya dari Al-Quran. Jadi kalau dia kepada musik ini bisa melalaikannya dari apa? Dari Al-Quranul Karim.